Memang kebanyakan ketempelan ini permasalahannya tidak diinginkan gitu. Kebanyakan ya? Karena negatif dan itu membawa efek yang buruk ke diri orang tersebut. Tapi ada juga makhluk yang memang dia itu posisinya enaknya dia nih adalah dia gendong di sini misalkan, atau duduk di sini gitu. Itu ada juga. Jadi memang tergantung sosoknya itu bagaimana. Aku lihat dia nangis nih, kenapa nih ya tuh? Aku buka telinganya, set, ternyata ada makhluk yang masuk telinganya. Jadi sosoknya itu perempuan dia tuh bersarang di telinga anak kecil itu di sebelah kanan, telinga kanan. Dia tiba-tiba blek gitu. Dia ngadep ke aku. Duduk tapi berlutut. Anak kecil, bayangin. Dan itu aku baru ke situ pertama kali. Dia tuh berlutut sampai nusel-nusel gitu loh ke pahaku. Dia kayak gini gitu. Maksudnya kepala digini-gini sambil nangis. Karena waktu itu tuh gini, si anak tersebut itu tangannya, jarinya itu dimasukin ke ini, kerongkongan gitu loh. Kayak dia kayak ada sesuatu yang nggak nyaman di sini. Perempuan menstruasi itu kan dia mengeluarkan darah kotor. Nah, darah itu adalah kalau kita sebut makanan sehari-harinya mereka. Mereka itu dalam tanda kutip adalah yang memang kumuro asor gitu. Mereka sangat sensitif di situ. Jadi ketika orang itu, bahkan ketika si perempuan itu belum menstruasi, baru mau tanggalnya itu mereka sudah mencium bau anyilnya. Satanis, saat nyatanya tipis-tipis. Halo friend, selamat malam. Selamat datang di siaran pandangan layar di segmen Satanis, saat nyatanya tipis-tipis. Kembali lagi bersama saya Data dan Mas Wensky sebagai host dan Mbak Marsha sebagai peneror, siap meneror kalian semua. Nah, kali ini kita bakal menjawab pertanyaan dari teror. Enaknya apa nih Mas Wensky? Kemarin nanya apa aja nih? Kali ini kita akan membahas tentang ketempelan. Seru banget nih kayaknya. Menarik sih. Karena emang sesuatu yang hampir umum ya di masyarakat, di keseharian kita yang mungkin kita nggak sadari atau gimana. Nah jadi untuk lebih detail dan dalamnya kita akan mengulik lewat Mbak Marsha kali ya. Gimana Mbak Marsha? Udah siap? Bakal dibahas di sini secara detail ya. Saat detailin nanti kalian puas. Nah, gimana Mbak Marsha tentang ketempelan ini? Ketempelan ya, tentang ketempelan ya. Kalau kita berbicara tentang ketempelan itu kan memang bukan hal yang, maksudnya bukan bawaan ya. Kalau ketempelan itu berbeda sama dijampangi. Kalau dijampangi itu pasti ditemani gitu. Itu kalau dijampangi itu biasanya itu leluhur. Lagi kerumunan ya. Itu yang baru dengar itu kata itu. Itu biasanya leluhur gitu. Sudah pasti. Korin. Iya, kalau dijampangi itu karena itu positif. Tapi kalau ketempelan itu memang kebanyakan itu yang menempel di kita itu bukan makhluk yang kita inginkan. Maksudnya kita inginkan secara fisik gitu loh. Kitanya kan nggak menginginkan itu karena biasanya kalau ketempelan itu membawa aura tersendiri gitu ke orang tersebut. Negatif. Negatif. Kalau memang ketempelannya negatif, tapi memang kebanyakan itu yang namanya ketempelan itu makhluknya ya energinya itu negatif gitu, auranya itu negatif. Pasti nggak mungkin positif, maksudnya ya positif namanya nemenin. Iya, kalau misalkan positif itu memang dia menemani, tapi ada juga yang ketempelan itu makhluknya positif tuh ada. Ada gitu. Tapi biasanya memang ketempelan yang positif itu adalah ketika misalkan Mas Wensky atau Mas Data ke suatu tempat nih, suatu tempat dan ternyata Mas Data atau Mas Wensky itu memang sudah ada darah atau ada terah gitu. Ke tempat yang itu memang bangunan itu bersejarah gitu. Nah terus dari situ pulang dari situ ternyata ada yang nempel.
Tapi yang nempel tuh positif. Iya. Maksudnya dia adalah sosok penunggu atau sesepuh di situ. Nah, itu bisa jadi juga. Tapi memang kebanyakan ketempelan ini permasalahannya tidak diinginkan gitu. Kebanyakan ya. Karena negatif dan itu membawa efek yang buruk ke diri orang tersebut gitu. Misalkan fisik. Fisik sih ya, secara fisik. Misalkan kayak dia mual, muntah rasanya, maksudnya kayak gitu rasanya. Terus habis itu pusing, kepalanya rasa berat, ininya panas, gitu-gitu. Biasanya gitu. Kebanyakan orang ketempelan itu permasalahannya adalah di situ. Karena yang tadinya itu dia badannya itu bersih ya, maksudnya bersih, nggak ada yang nempel, tiba-tiba ada entitas yang nempel gitu kan, otomatis itu kayak dia menopang hal yang apa sih yang baru. Kayak gitu. gendong gitu nggak sih? Enggak. Maksudnya kalau dilihat gitu ya. Enggak. Kalau dilihat itu, jadi ketempelan itu kalau dilihat secara kasat mata itu tuh bukan dia menggendong, enggak Mas Data. Enggak. Jadi memang dia itu nempel tuh maksudnya dia ngikutin. Oke. Jadi misalkan aku lihat Mas Data nih, ternyata di belakang ini ada mbak nih misalnya. Nah itu dia tapi dia jalan sendiri toh? Jalannya sendiri. Jalan bareng. Jalannya sendiri. Terus. Lucu banget sih. Jadi jalannya di belakang Mas Data, tapi ada juga yang ketempelan itu dia sudah lama. Maksudnya dia sudah lama menempel dan nggak ketahuan, akhirnya menyatu. Saking menyatunya itu, jadi ketika aku lihat dirinya itu seperti berlapis. Jadi ini manusia nih, yang aku lihat mukanya dia nih. Tapi ada entitas lain yang kayak dia itu gimana ya? Ganti gitu nggak sih? Kayak ngeblur nggak jelas gitu, kayak set gitu. Ini apa nih gitu, biasanya gitu. Serem ya. Tapi apa sih mbak? Itu sing nempel terus dari lingkungan gini gitu. Ada juga. Oh iya, ada juga. Maksudnya itu tergantung bagaimana makhluknya. Jadi misalkan memang makhluknya itu pengennya dia hanya mengikuti ketika Mas Wensky jalan gitu, oke. Tapi ada juga makhluk yang memang dia itu posisinya enaknya dia nih adalah dia gendong di sini misalkan, atau duduk di sini gitu. Itu ada juga. Jadi memang tergantung sosoknya itu bagaimana. Kamu belajar tadi. Siapa nih? Mas Wensky. Oke. Oh iya. Jadi latar belakang mereka itu bisa sampai ikut ke kita itu kebanyakan tuh alasannya apa sih Mbak kalau boleh tahu? Oke, kalau alasannya itu biasanya itu kebanyakan itu tanpa disadari itu si manusia itu memang sudah ada bakat. Ada bakat itu aku katakan bahwa dia magnet. Jadi kita itu dari lahir dari owe-owe nih, brojol gitu tuh memang manusia itu nggak semuanya tuh punya magnet gitu. Nah, kadang yang nggak disadari sama orang-orang itu adalah dia terlahir itu sudah membawa magnet tersebut. Yang akhirnya kalau dia mau kemana atau ke tempat-tempat yang asing gitu, ada makhluk-makhluk yang nempel. Itu karena ketarik sama magnet yang dia punya ini, yang memang bawaannya dia gitu. Jadi itu yang nggak bisa terkontrol. Apalagi kalau memang orangnya itu dia mata batinnya tidak terbuka gitu, alias tidak bisa melihat mereka. Beda sama aku kan. Nah, tapi itu memang yang harus dijalani gitu. Dijalani karena mereka juga nggak tahu maksudnya karena mereka nggak bisa melihat sosok itu. Jadi kayak dia cuma ngerasa kok kayaknya ada bentrok nih antara fisikku sama tiap aku kesini kok badanku langsung kayak panas misalkan di sisi sebelah sini. Biasanya ada satu hal yang dominan yang selalu dibawa sama orang yang punya magnet itu. Jadi beda-beda, misalkan Mas Wensky itu magnetnya ada di bahu sebelah kiri. Nah itu kenapa makanya ketika ke tempat-tempat yang asing itu kadang bahu sebelah kiri yang ngerasa panas, yang lebih peka tuh yang kiri gitu. Atau mungkin kalau Mas Data di kepala mungkin akhirnya ngerasain gitu kayak gitu. Jadi memang beda-beda, tergantung letak magnetnya itu di mana. Berarti emang bukan pure 100% keinginan entitas itu untuk ikut ya? Bukan. Kadang tuh memang sudah bawaannya bakatnya seperti itu, kadang juga atas kenakalan dari makhluk-makhluk yang iseng gitu. Usil iseng. Nah kalau ini Mbak, kan orang yang jadi magnet itu sebagai pandangan yang makhluk tak kasat mata ini, itu kalau melihat tuh kok bisa jadi magnet itu gimana? Apakah kau menggiurkan? Enggak, jadi gini, ketika entitas atau makhluk itu melihat orang tersebut itu punya magnet, itu dia nggak siap, makhluk itu nggak siap, jadi tiba-tiba ketarik zet gitu. Oh iya.
tahu kan perannya magnet itu kan tahu seperti apa. Jadi semua tuh zert gitu. Misalnya ini magnetnya nih, ini makhluk-makhluk di sekitar ini semua zert gitu, tanpa diinginkan makhluk tersebut gitu. Makanya aku bilang itu adalah sebuah bakat yang nggak bisa, mau Daniel tuh nggak bisa gitu, memang harus diterima. Beneran magnet? Iya beneran magnet, cuman itu bahasa secara gamblangnya aja magnet gitu. Berarti kasihan ya maksudnya yang punya magnet ya? makhluk halusnya. Maksudnya dari lagi ngopor terus ketarik kan. Wah asem ngopo ini. Iya sebenarnya ada kasihan juga, tapi juga kadang ada beberapa sosok atau makhluk itu yang mereka sangat menjiwai. Ketika mereka tertarik dengan magnet tersebut, mereka jadi kayak ngerasa, wah aku dapat rumah nih gitu. Akhirnya jadi mereka nyaman, dia nyaman, akhirnya ternyata bersatu sama sifat si manusia ini yang dia tempelin itu. Bisa ngontrol juga nggak sih? Siapanya? Makhluk halusnya. Makhluk halusnya bisa ngontrol, misalnya ketika dia tuh mau ngapain gitu kan. Enggak, maksudnya kayak jadi mengubah sifatnya. Oh bisa. Pendiam bisa jadi bisa. Itu kan keahlian para makhluk, para sosok itu sosok. Gitu. Wah, pengaruh besar banget jadi. Besar sih. Besar. Kalau ketempelan kayak gitu tuh yang kebanyakan ya, maksudnya kebanyakan terjadi itu ketempelan itu sama anak kecil. Oh, jadi tiba-tiba karena kan mesti kan gelidik ya. Bukan gelidik mas. Maksudnya mainnya sampai. Bukan mas. Oh bukan. Gitu. Tak kira ya, itu mungkin faktor eksternalnya ya. Tapi kalau anak kecil itu kan memang dia seperti kertas putih ya. Maksudnya kan dia masih nggak seperti polos gitu. Iya, makanya kenapa itu makhluk itu lebih seneng atau lebih gampang itu nempel ke anak kecil. Karena dia nggak melalui banyak hal. Misalkan ketika dia mau menempeli orang yang sudah dewasa, itu kan makhluk itu nggak sembarang dia bisa nempel. Ketika orang yang ditempelin itu ternyata ada leluhur yang menemani atau eyangnya menemani, ya dia kan otomatis harus melalui jalur itu gitu. Tapi kalau anak kecil itu kan biasanya memang dia polos, kertasnya kosong masihan. Mungkin memang dia ada yang menjampangi gitu leluhurnya, tapi kan terkadang anak kecil tuh belum terkontaminasi gitu sama hal-hal yang nggak baik gitu. Tapi kan kalau misal udah ditemani sama leluhur, harusnya juga ini juga nggak sih? Iya, harusnya juga susah gitu. Maksudnya ada sebuah yang nggak gampang gitu loh pokoknya. Cuman memang namanya anak kecil itu balik lagi belum terkontaminasi gitu. Kalau kontaminasi itu kan maksudnya manusia yang udah dewasa itu kan sudah banyak melakukan hal-hal yang mungkin buruk, mungkin negatif gitu. Akhirnya mereka jadinya lebih mudah. Tapi kalau anak kecil kan dia masih polos. Walaupun memang si anak itu sudah dijampangi sama leluhurnya gitu. Tetap lebih mudah. Iya. Gitu. Itu banyak, maksudnya kalau anak kecil itu banyak kejadian itu yang memang permasalahannya adalah tentang itu, tentang dia ketempelan, dia misalkan diajak makan orang tuanya kemana gitu. Misalkan diajak orang tuanya makan kemana, ternyata rumah makan tersebut itu ada penglarisnya gitu. Nah akhirnya dibawa pulang kok rewel gitu. Nah ternyata si pelarisnya ini nyantol nih kayak anak ini gitu. Nah itu sih, maksudnya itu aku ngalamin sendiri kalau itu. Itu aku ngalamin, aku pernah dapet pasien itu seperti itu gitu. Berarti nasib warungnya itu berarti udah gak laris berarti. Kan udah pindah. Enggak, jadi gini, kalau konsep malah jadi ke konsep penglaris ya gitu. Tapi enggak mas, jadi itu tuh cuman gini, kalau misalkan warung tersebut sudah ada penglarisnya, itu secara energi walaupun makhluk yang ditanam itu misalkan ngikut ke anak ini, tapi energinya itu tuh masih tersimpan di rumah makan itu gitu. Dan ada sosok-sosok yang lain, nggak cuma satu. Ini juga pengalaman terbaru nih, maksudnya pengalaman terbaru adalah belum lama, mungkin sekitar 2 mingguan yang lalu itu aku dapat pasien yang ada minta tolong gitu, minta tolong ke aku. Sebenarnya gini, minta tolongnya itu sudah lama, sudah mungkin kalau ini aku mengobatinya itu 2 minggu ya, dia minta tolongnya udah 3 minggu yang lalu. Tapi pada saat itu karena kesibukan syuting ini, aku tuh di chat, maksudnya dia kontak lewat papa waktu itu, aku bilang posisinya kan dikirimin foto, karena posisinya kayaknya aku lagi nongkrong gitu loh, atau lagi syuting gitu. Aku di chat sama papa kan, ini ada yang gini-gini, katanya cucunya nangis terus gitu, minta tolong sama Mbak Marsha. Terus aku bilang, wah aku nggak bisa kalau nemuin dulu, aku bilang gitu, karena aku sibuk gini-gini. Ya udah kirim foto aja, aku bilang gitu, karena biasanya aku cuma deteksi itu lewat foto gitu.
Terus akhirnya dikirimlah foto si anak kecil itu gitu. Aku lihat kan, terus habis itu aku bilang, nggak apa-apa, itu tuh cuman digodain sama eyangnya. Jadi eyangnya tuh datang ke si anak itu gitu. Kayak yang apa Jampangi, Jampangi. Gitu. Nah, terus aku bilang itu gitu. Terus ternyata mungkin mereka ya udahlah gitu. Akhirnya besoknya nelpon lagi. Besoknya tuh nelpon lagi, anaknya itu tetap rewel gitu, dan itu sampai matanya tuh bengkak, sampai nangis terus nggak berhenti gitu, kesakitan terus gitu. Akhirnya mungkin karena aku bilang nggak apa-apa, itu cuman eyangnya gitu. Mungkin mereka juga capek ya, maksudnya ngechat terus, telepon terus nggak ada ujung, pengennya kan juga tetap dikunjungin gitu. Akhirnya 2 minggu kemudian, waktu itu aku lagi slow tuh, dan kebetulan si neneknya anak kecil itu ngechat lagi, minta tolong lagi. Akhirnya aku bilang, yaudah ayo kita ke rumahnya, aku bilang gitu, karena mumpung aku slow. Terus siang-siang tuh, siang apa menjelang sore gitu, aku ke situ, si anak itu tuh gini, anaknya tuh cowok, dia cowok masih mungkin 1 tahunan ya, jadi sudah bisa jalan tapi masih kecil, ya 1 tahunan. Jadi posisi aku datang ke rumah itu disambut sama nenek sama kakeknya gitu. Aku duduk segala macem, terus si anak ini keluar gitu, keluar dari rumah itu, tak posisi nangis si anak tersebut. Nah, nangis kan, tapi nangisnya itu malah mendekati aku. Kan namanya anak kecil itu kan susah dia untuk beradaptasi dengan orang baru gitu. Ini lucunya dia ngedeketin aku. Dan tapi itu, nangis. Dan maksudku itu adalah sebuah kesempatan yang emas gitu. Ketika anak kecil mau deketin aku, berarti aku lebih gampang gitu megangnya. Iya dong. Karena ngobatin anak kecil sama orang dewasa itu berbeda pasti caranya gitu kan, treatmentnya. Nah, udah kan si anak kecil itu tiba-tiba deketin aku, minta dipangku. Oh gitu. Minta dipangku. Lucunya dia minta dipangku, bener-bener langsung duduk brek gitu. Karena dia belum bisa ngomong, jadi cuma gitu. Tapi nangis, sambil nangis gitu. Nah, terus habis itu aku lihat kan, maksudnya karena dia minta dipangku, dia posisinya ngadep ke sana, nggak ngadep ke aku. Terus aku lihat dia nangis nih, kenapa nih? Aku buka telinganya, set, ternyata ada makhluk tuh yang masuk telinganya. Jadi sosoknya itu perempuan, dia tuh bersarang di telinga anak kecil itu, di sebelah kanan, telinga kanan. Dia bersarang sudah lumayan lama di anak itu. Akhirnya telinganya tuh aku pegang, jadi cuma aku pegang set gitu, dia nangis makin sakit, makin kayak dia kesakitan gitu si anak. Aku nggak tega, karena aku tahu yang kesakitan itu bukan si anak itu, tapi adalah si makhluk yang memang bersarang di situ. Akhirnya aku pegang telinganya, dia nangis makin kejer. Terus karena aku kasihan sama anak kecil ya, nama anak kecil kan, dia nggak tahu apa-apa, telinganya itu tuh aku bisikin. Biasanya aku bisikin sesuatu gitu lah. Pas aku bisikin itu, anaknya itu tuh sampai guling-guling, maksudnya tuh sampai kayak orang nggak wajar maksudnya. Kalau untuk anak kecil tuh harusnya dia nggak melakukan itu. Dia sampai yang kayak teriak-teriak lah, terus tangannya gini-gini, pokoknya nggak nyaman gitu. Dibisikin. Jadi aku bisikin sesuatu lah. Jadi aku maksudnya tuh ngobrol sama si makhluk tersebut gitu. Aku ngobrol sama makhluk tersebut. Jangan lupa subscribe ya. Mercury ya. Bener sih. Terus ya udah tiba-tiba si anak tersebut itu habis aku bisikin dan dia udah guling-guling segala macem. Terus dia itu nggak duduk lagi, maksudnya nggak aku pangku lagi gitu. Dia tiba-tiba blek gitu. Dia ngadep ke aku. Duduk tapi berlutut. Anak kecil, bayangin. Dan itu aku baru ke situ pertama kali. Dia tuh berlutut sampai dusel-dusel gitu loh ke pahaku. Dia kayak gini gitu. Maksudnya kepala digini-gini sambil nangis. Itu kenapa tuh kira-kira? Terus waktu dia gitu, maksudnya yang makhluk tersebut gitu, ternyata memang dia sudah kesakitan. Dia sudah minta tolong buat nggak disakitin lagi gitu. Saya mau, jadi kayak negosiasi ke makhluk tersebut kan. Akhirnya oke, dia bilang dia mau keluar, dia nggak mau ganggu anak ini lagi. Ya udah, habis dia dari anak kecil itu tuh tiba-tiba berlutut ke sini. Terus udah kan, habis itu aku gini-giniin lah kepalanya gitu, aku usap-usap gitu si anak tersebut. Terus udah, dia nggak nangis lagi dan dia mainan. Dia langsung mainan pakai bantal gitu, dia nggak nangis lagi sampai sekarang. Ini ya kayak hilang, kayak nggak ada kejadian. Sampai sekarang, maksudnya sudah nggak ada keluhan gitu loh dari si mbahnya gitu. Dan itu kayak amazed, karena waktu itu tuh gini, si anak tersebut itu
tangannya, jarinya itu dimasukin ke ini, maaf apa, kerongkongan gitu loh. Kayak dia kayak ada sesuatu yang nggak nyaman di sini. Terus kan, aku kan bilangnya gini ke mbahnya itu, tante ini kalau nanti habis saya obatin ternyata kok tangannya itu nggak tetap kayak gini, maksudnya nggak selesai gitu, berarti dia mungkin merasakan sakit giginya mau tumbuh atau gimana, dibawa aja ke dokter. Aku bilang gitu, karena makhluk tersebut ada di telinga gitu. Tapi kok setelah aku negosiasi sama makhluknya yang nempel itu, tiba-tiba si anak tersebut udah nggak gini lagi, jadi udah lepas. Nah terus aku kan berpikir, oh berarti memang ada korelasi ya, namanya telinga kan, telinga hidung tenggorokan kan ya. Gitu, akhirnya ya udah sekarang aman gitu. Nah itu sih. Dan itu sebenarnya ketempelan tuh nggak serta merta seluruh tubuh gini ya, jadi sini bisa, sini bisa. Karena kalau anak kecil itu kan karena memang fisiknya itu dia masih kecil, masih mini ya. Itu jadi makhluk itu harus menyesuaikan sama tubuhnya. Jadi makanya kenapa dia bersarang ke dalam telinga gitu. Tapi kalau misalkan sudah dewasa kan kadang memang makhluk itu kan postur tubuhnya sama. Jadinya mereka lebih gampang untuk menyesuaikan. Gitu aja sih. Apakah sakit? Sakit pasti. Sakit dan panas. Jadi kenapa dia nangis? Kasihan kalau anak kecil tuh kasihan. Ini Mbak, aku tuh ada ini juga sih jadi apa ya, sekarang tuh jadi kayak kebiasaan tuh. Jadi ketika misal kita datang ke maksudnya apa ya, kayak ziarah lah ke tempat kayak nenek atau orang yang udah nggak ada duluan misalnya, itu kenapa kok misal kayak perempuan terutama yang masih mens itu nggak boleh datang ke area pemakaman, itu apakah ada sangkut pautnya sama entitas itu juga nggak sih? Iya pasti, karena namanya perempuan menstruasi itu kan dia mengeluarkan darah kotor. Nah, darah itu adalah kalau kita sebut makanan sehari-harinya mereka. Mereka itu dalam tanda kutip adalah yang memang kumuro asor gitu. Mereka sangat sensitif di situ. Jadi ketika orang itu, bahkan ketika si perempuan itu belum menstruasi, baru mau tanggalnya itu mereka sudah mencium bau anyirnya. Iya, makanya kenapa? Iya. Maksudnya dia belum ada darah yang keluar tuh, darah kotor yang keluar, itu dia sudah mencium bahwa orang ini nih mau mens. Gitu. Makanya kenapa sangat dilarang perempuan yang menstruasi itu datang ziarah. Kalau misalkan datang ziarah ke misalkan ya sering kan misalkan di makam raja-raja gitu kan nggak boleh, kalau menstruasi nggak boleh ziarah. Itu takutnya itu mengotori gitu. Karena itu kan darah kotor, mengotori tempat tersebut gitu. Soalnya memang dari dulu aku tanya ibuku, bapakku kayak ya nggak ada alasannya, cuman jangan, atau ketika habis dari ziarah pun ini kan disuruh bersih-bersih kita disuruh bersih-bersih. Itu buat ngilangin sawan kali ya, atau gimana? Iya, ngilangin sawan. Bahkan nggak cuman misalkan dari ziarah, tapi misalkan kita baru ngelayat gitu kan, itu sebenarnya kalau eyang kita kayak bapak ibu kita zaman dulu itu kan dia memang ilmu titen, maksudnya niteni, dia juga jadi belajar dari leluhurnya dulu akhirnya sampai ke kita. Itu kayak kita habis berpergian terus cuci tangan, cuci kaki itu emang ada. Iya, itu memang ada artinya, ada manfaatnya gitu. Memang baiknya seperti itu. Itu ilmu titen. Jadi misalkan kayak tadi kita habis ziarah atau kita habis ngelayat nih gitu, kita cuci tangan kan biasanya harus dari kaki gitu kan, tangan juga. Nah itu tuh buat menghilangkan energi negatif yang nempel di kita gitu. Kayak ibaratnya tuh luntur karo banyu gitu. Luntur sama air gitu. Dari mana aja tau maksudnya? Iya, dari mana aja. Kita pergi dari mana kan, kalau orang zaman dulu begitu pasti. Makanya ada ini ya, kayak nggak guci ya, tempat air gitu. Iya, biasanya gitu, benar. Pakai sabun nggak Mbak kira-kira? Untuk merasa bersih maksudnya? Nggak usah pakai sabun sebenarnya, itu maksudnya udah baik gitu. Kalau pakai sabun itu kan hanya kebiasaan aja, manusia tuh harus wangi gitu kan, cuman sebagai simbol aja kalau sabun tuh. Tapi kamu dengan air biasa gitu udah ini. Tapi jangan lupa cuci tangan dan kaki ya. Maksudnya di samping COVID ya ada hal lain ya. Itu memang ilmu titen. Tapi memang dari luar masih gitu. Iya, mbah kita kan pasti gitu. Diomongin, jolali cuci tangan, cuci kaki. Wes ngono tok. Ora ngomong apa-apa. Iya. Kebanyakan enggak dikasih tahu, maksudnya
kenapa atau alasannya apa tuh sekarang kayak diem, banyak diem. Pernah punya pasien yang dia tuh ketempelan tapi sampai nyatu gitu nggak sih? Bentar ya, aku ingetin dulu ya. Jadi memang wis nyatu lho, wis lama lho ketempelan tuh. nggak ketahuan nggak terdeteksi. Nggak ketahuan. Pernah. Nah itu gimana tuh maksudnya dari gerak-geriknya apakah beda sama yang ketempelan biasa? Iya, pasti berbeda. Jadi udah menyatu banget antara si sosok tersebut sama manusia itu tuh udah jadi satu. Sampai kita tuh nggak tahu ketika dia marah itu apakah dia memang benar sifatnya seperti itu atau dari sosok itu. Dari sosok. Itu pernah, dan cara menanganinya tuh agak lebih PR ya Budi gitu. Oh gitu. Ya agak lebih susah karena dia sudah lama sudah menyatu. Jadi kong kali kongnya negosiasinya tuh lebih susah. Lebih berat gitu daripada yang kayak masih baru berapa hari gitu. Itu susah juga untuk ini maksudnya belah ini tuh entitas, ini tuh yang si orang itu ketika yang satu tuh kayak kita harus menemukan ini kan benang merah gitu. Jadi kayak nyulam gitu loh. Kita harus benar. Oh ya, aku dari benang Iya benar. Dari kayak apa dari kayak lah headset kerung ngono kayak ini benerin udah. Nah terus itu tuh sulitnya tuh dalam hal apa sih Mbak Mata, negosiasinya? Iya, negosiasinya itu yang pasti sama si makhluk tersebut. Terus minta syarat maksudnya minta aku njaluk digaweke cara apa njaluk biar keluar gitu ya. Sampai kayak gitu gini, kalau orang ketempelan itu kebanyakan permasalahan yang pernah aku dapatkan itu makhluknya itu nggak pernah meminta yang aneh-aneh kayak dia harus disajeni, harus dipacarain, selamatan nggak, itu biasanya masalah yang lain gitu. Tapi kalau ketempelan itu biasanya negosiasinya ya cuman kayak iya aku keluar dari anak ini atau dari orang ini, tapi aku dikasih rokok dulu dong, misalnya gitu. Terus abis itu aku mau dipindahin, tapi jadi mereka mintanya apa? Negosiasinya di situ. Aku mau dipindahin tapi ke ciri-ciri kayak gini nih tempatnya gitu. Ya, oke. Nanti biasanya aku kasih pilihan tempat nih, aku kasih list nih, pilih yang mana gitu. Nanti dia nyocokin sama sosok atau entitas yang ada di situ. Dia cocokin. Dia cocok nggak sama entitas yang sudah lebih dulu di tempat tersebut gitu. Kalau dia merasa dia nggak cocok atau kalah awu, dia nggak akan mau pilih tempat itu. Oh gini ya, jadi punya pertanyaan nih Mbak. Kalau misalnya Mas Doto aja deh yang ketempelan, misalnya ya, jangan saya Mas. Beneran juga nggak apa-apa. Misalnya Mas Doto ketempelan, dapat dari jalan. Nah dia kan pulang ke rumah nih, terus nah, sedangkan di rumah itu kan biasanya ada penunggunya juga yang khusus menjaga di rumah itu. Itu ada bentrokan nggak? Maksudnya, lu sopo, nah itu pernah nggak? Pasti akan ada bentrok awalnya. Karena kita analogikan aja manusia. Kita aja misalkan ada manusia baru, orang baru gitu, orang baru ya datang, kan pasti kita, gue sopo, pasti gitu kan? Maksudnya, kamu siapa? Dari mana? Cari siapa? Pasti gitu. Nah mereka pun juga sama. Tapi dengan tata caranya mereka gitu. Nah itu juga bisa lepas sendiri nggak sih yang tertempel itu? Bisa. Jadi itu ada namanya border. Border itu benteng. Enggak, iya benteng. Tapi lebih kita lebih cocoknya itu bilang wilayah kekuasaan. Ya. Ketika memang itu wilayah kekuasaannya si sosok atau entitas yang kumuro madya atau luhur, itu otomatis makhluk yang tadi yang nempel Mas Doto yang memang dia entitasnya kumuro asor itu akan ampun, maksudnya nggak akan dia mau masuk sendirinya gitu. Jadi emang itu ada borderline-nya gitu. Bisa gitu ya? Bisa dong. Sangat sih. Boleh tuh tempat gue tanya kalau di border ya. Border tuh gini Mas Doto. Mana eling banget ya di border iya di border ya. Border itu tidak selalu manusia yang membuat atau yang bikin benteng tersebut gitu. Tapi makhluk atau entitas tersebut atau yang luhur itu pun bisa membuat borderline. Tanpa kita minta, tanpa kita tahu. Otomatis ya. Iya. Apalagi kalau memang dia sosok yang menjampangi, maksudnya yang sudah menjaga keluarga kita, itu pasti gitu. Gimana Kak? Ada pertanyaan? Ada.
Nyanyi. Tanya kan. Kalau saya jagain siapa ya kan? Kadang merasa kayak orang nggak sih kayak gini. Kita tuh sebenarnya misalnya lagi naik sepeda motor. Kita tuh harusnya jalurnya itu tujuannya ini jalan lurus. Tapi tiba-tiba kayak berkiah gitu. Jadi kayak otomatis harus belok kiri lewat jalur alternatif lain gitu. Terus sampai ke tujuan, nah pas balik ternyata di situ ada kecelakaan besar. Nah itu gimana itu? Itu biasanya adalah informasi dari leluhur yang menjampangi. Itu kelebihan orang yang memang sudah dijampangi dari lahir. Itu pasti ada feeling yang kuat. Makanya ketika orang yang dijampangi dari lahir dan dia merasa ragu ketika mengambil keputusan, itu mending jangan diambil gitu. Karena itu aku pernah mengalami sebelum aku patah kaki. Ya, jadi mau renang di motor itu sudah kayak gini. Ditanya sama waktu itu sama Eyang gitu. Kamu jangan renang di situ, renang aja di kolam renang yang ini. Tapi aku tetap enggak, aku mau di situ soalnya teman-temanku di situ. Jadi aku tetap ngikutin. Pada posisi di jalan itu aku ragu memang. Aku kayaknya pengennya renangnya di sini deh, tapi masalahnya ada temanku di sana. Nah itu loh. Itu jadi sebenarnya gejolak batinnya itu di situ. Kalau Masnya kan memang ada yang menjampangi. Oh gitu. Gitu. Aku apa? Apaan? Apaan tuh? Ini ya dari. Nempel nggak Pak di dia? Oh kalau nempel. Jangan nempel. Kalau nempel enggak pacarnya kali ya. Oh iya. Maksudnya dari yang leluhurnya memang ada, dan memang itu kuat gitu loh. Iya. Makanya kenapa mungkin dia kalau mengambil keputusan tuh suka kalau ragu-ragu jangan diikutin deh gitu. Mending ikutin aja, kalau yakin pasti udah pasti itu benar gitu. Tapi kalau ragu tuh mending enggak deh gitu. Enggak dulu deh gitu. Kalau Mas Baji ada nggak Mbak? Yang menjampangi? Ada istrinya. Benar sekali. Itu juga di sana. Iya kan? Kayak mbak istri. Iya gitu. Tapi aman mana ya Mbak? Maksudnya kira-kira kita habis ini ya. Jangan sampai kan ya? Itu kan pasti sudah, maksudnya ketika kita mau tag terus habis itu mau membahas-bahas hal kayak gini kan, itu kan nggak sembarangan. Maksudnya itu ada, balik lagi ada borderline gitu. Nah, kira-kira kita yang sedang membicarakan mereka tuh nggak kalau kita lagi ngerasani kan? Iya dong. Bahkan ketika gini, jangankan membahas mereka yang seperti ini ya, yang hal ketempelan ya. Misal kita bahas tentang ilmu metafisik yang lain, itu mereka itu datang dan memperhatikannya itu seperti kita lagi ngasih ceramah. Padahal jadi kita mereka pun juga haus akan ilmu gitu. Mereka pun juga pengen tahu kok kita diomongin sebenarnya ngomongin apa sih gitu. Gitu. Jadi kayak kita lagi buka seminar sebenarnya, lebih tepatnya. Keren dong. Kejadiannya mah dikit ya, kalau seminar kan banyak. Gitu. Mas Dada mungkin? Lapar mas, makan dulu. Mungkin lapar ya? Dimakan. Oh iya, nggak nawarin. Iya deh. Kelamaan, aku aja. Oke, nah. Aku orang apa? Gitu ya lo. Ini sih. Oh kamu ya? Ada yang. Oh nggak ada. Nggak ada ketempelan. Nggak ada. Oh, yang menjambangi nggak ada juga. Jajal banget. Ada. Aku mandiri ya. Oh no. Ada kalau menjampang itu ada. Oh ya guys. Tapi kalau ketempelan Enggak. apa mau? Enggak. Gitu. Mbak lu merasa capek nggak sih kalau setiap teman atau orang yang tahu kalau Mbak Marsha punya gift terus ditanyain, aku ada nggak sih Mbak? Aku ada nggak sih? Iya, kalau pertanyaan gitu terus sih capek ya. Maksudnya itu pertanyaan yang sama gitu ditanyain dan otomatis kalau nggak dijawab tuh jadi beban kan buat aku. Jadi maksudnya kayak iya harus dijawab gitu, kasihan mungkin mereka yang mau nunggu gitu. Nah, tapi sebenarnya itu kita yang capek kan, tapi ya udahlah gitu. Harusnya kan tanya kabar atau apa? Iya, itu sering sih mas gitu. Lama gak ketemu yang ditanya, "Sa, aku habis dari tempat gini, aku gak ada yang ngikutin kan?" Bukannya malah kayak cipika-cipiki dulu enggak gitu. Ya karena spesial itu. Spesial pakai telur. Nah, kita nih sebagai orang yang
nggak bisa ya, Mm-mm. kita nggak bisa nggak punya dikasih game lah, game. istilahnya belum punya game, Mm-mm. nggak punya game. Itu tuh cara yang mandiri buat ngilangin ketempelannya, mengantisipasi. mengantisipasi lah. ibadah. Kamu Oh, rajin ibadah betul. enggak gitu. Maksudnya ibadah itu paling penting Ah, untuk membentengi diri dari hal-hal seperti itu gitu. Iya. Ibadah itu pertama. Terus juga misalkan kita datang kenapa ini penontonnya ketawa masa guys. Misalkan kita datang ke tempat-tempat tertentu nih gitu, yang memang kita baru oh baru iya. datengin gitu. Oh. Baru datengin. Nah, ada baiknya tuh kulon dulu gitu. Maksudnya salam. Karena Entah pakai bahasa apapun. iya pakai yang bahasa penting- apapun, bahkan pakai bahasa Indonesia pun, yang maksudnya bahasa yang kita tahu atau bahasa Jawa pun bisa gitu. Gitu. Mereka ngerti kok, mereka ngerti. Itu pun gak usah dibahasakan secara ngomong gitu. Tapi cuma dibatin aja mereka sudah tahu niat kita. Kak Kulon Nuwun, Mbak. Iya Sahabat iya ganggu gitu. nih, Karena jangan memang ganggu ya. ada sosok entitas itu gitu loh di situ tuh, Oh iya. yang sudah lebih dulu menjaga di situ gitu. Makanya baiknya kita menghargai gitu. Biar kita nggak akhirnya ketempelan sama yang jelek-jelek. Tapi tetap ono sing ngeyel sih, Mbak. Maksudnya Ada lah, kita udah Kulon Nuwun nih, terus kayak tetep lah tak ganggu gitu. Ada ya? Ada ini agresif. Ini ekspresif banget. Ada, pasti ada. Oh, nyobain ya. Lagi ya. Ada. Karena kita kan nggak bisa mengontrol ya, maksudnya kita nggak bisa mengontrol makhluk tersebut. Ya kan nggak bisa lihat. Iya kan. Iya, makanya kita nggak bisa mengontrol dia. Tenang bang, coba tenang. Ya, aku santai kok. Iya, mas jangan terlalu overthinking. Enggak, nah aku enggak takut juga. Ini makan dulu nih, Nggak takut juga katanya. biar sama-sama habis. Dan Iya. bisa direlakan bukan enggak takut ya, Mas. Aku saling menghormati lah. Iya. Ya Jadi intinya saling ini ya, itu maksudnya hal yang paling penting. ya saling ini sih, kayak ya kita hidup berdampingan ya, Iya. maksudnya Oh, iya, saling saling menghormati. kayak Bener gitu. banget. Toh ya emang ada kan maksudnya. Ada. Bah ya. Kenapa selalu mbak sih? Oh ya. Tiap Mas, kita mata kayak di sama mata, entitas kan misalnya. masih Lonun Lonun, Mbak. Mit ya mbak. oh ya, apa ya? Karena pasti logika kita adalah mereka lebih dulu daripada kita. Oh. Pertama mereka meninggal lebih dulu daripada kita. Iya, Makanya kenapa kita sering panggilnya itu mbah gitu. Walaupun mungkin dia bukan mbah kita secara garis gitu, tapi kan pasti kita lebih menghargainya tuh gitu. Jadi itu sebenarnya refleks aja sih. Oh, otomatis ya. Otomatis Mungkin kayak. emang dari dulu kan dengarnya gitu ya. Iya. Lonun Mbak, mau ngono lebih jadi Jajarin terus kan. bener. Sebelum disaut nih, ya Oh iya Mbak, kemarin kan sempet pas di channel Kisah Tanah Jawa ketemu Om Hao itu, Mbak Marsha kan sempet kayak apa namanya mediumisasi. Iya, Nah itu tuh bedanya apa sih sama ketempelan? beda. Kalau itu jelas berbeda gitu. Maksudnya memang kalau aku dari awal itu mediumisasi itu adalah spesialisku. Maksudnya mediumship. Jadi aku memilih untuk itu gitu, yang aku dalami gitu. Tapi kalau ketempelan itu kan kadang memang dia nggak memerlukan mediumisasi, itu sudah nempel gitu loh. Dan aku tuh kemarin mediumisasi itu bukan aku ketempelan, karena memang itu makhluk tersebut hadir ketika diceritakan. Dan memang dijembatani ketika itu sama Om Hao gitu. Jadi ya udah masuk aja mediumisasi. Kan kayaknya Om Hao sempat ngomong ya Mbak, Ya. jangan ditahan-tahan. Ini maksudnya gimana? Oh iya benar. Oh. Karena gini, secara mungkin Om Hao melihat aku juga sensitif banget gitu kan. Dan waktu Om Hao bilang gitu kan, memang sebelumnya aku tanya kan sama beliau gitu bahwa Om kenapa ya kok sekarang nih seiring berjalannya waktu itu aku gampang mediumisasi tuh berjalannya tuh semakin sering gitu. Intens gitu, makin intens gitu, dan itu seperti sudah menjadi spesialisasiku gitu mediumisasi. Terus akhirnya aku jawab kan, iya mbak, memang ini udah ada nih makhluknya gitu, maksudnya entitasnya yang datang terus habis itu mau masuk gitu. Ya udah mbak, jangan ditahan-tahan gitu, karena Om Hao sendiri melihat bahwa ketika ada entitas yang mau ngobrol, jadi
mediumisasi itu adalah ragaku dipakai untuk komunikasi gitu. Memberikan informasi apa yang mau disampaikan atau ada pesan gitu. Nah, ketika itu aku tahan atau aku tolak, itu rasanya sakit banget di punggung sini belakang. Oh gitu. Iya. Berarti emang beda ya sama kesurupan toh? Beda. Kalau Beda lagi ya? gini, kalau mediumisasi itu aku bisa ngontrol. Aku bisa ngontrol dan aku pasti melihat makhluk ini siapa nih yang mau masuk gitu. Kalau sembarangan gitu enggak. Dan apalagi dia tidak memberi pesan atau tidak memberi informasi yang baik, mungkin enggak gitu. Kecuali dia memang mau ada yang disampaikan dan mau memberikan sesuatu yang jelas gitu, nggak apa-apa. Aku persembahkan gitu ya. Aku persembahkan. Mesti ada informasi ya? Iya, tapi kalau kesurupan kan memang dia bukan spesialisnya. Jadi tiba-tiba aja dia kemasukan, tiba-tiba aja. Makanya kan kenapa sering kita lihat bahwa orang yang kemasukan itu sering gak kontrol kan? Itu karena memang tidak bisa mengontrol. Nah, mediumship atau mediumisasi itu memang bisa mengontrol gitu. Jadi siapa yang mau masuk, terus ditanya dulu, kamu kalau masuk ke raga ini kamu mau ngasih tahu apa nih? Gitu. Kalau kamu mau ngasih tahu pesan atau hal-hal yang baik karena ceritamu gitu nggak apa-apa, tapi kalau nggak usah gitu. Bisa gitu. Bisa ngeluarin sendiri. Bisa. Oh, iya. Kemarin itu kan sebenarnya memang posisinya itu sudah mau keluar sendiri. Gitu. Dan Om Ho kan juga pas banget tuh waktu di video itu, kalau teman-teman teror lihat kan. Pas banget tuh ya. Itu pas banget karena memang posisinya makhluk tersebut mau keluar dan Om Ho juga peka gitu loh, peka dengan itu. Ternyata emang mau keluar. Jadi pas banget tuh posisinya saatnya gitu. Gitu sih. Wah, keren ya. Tapi untuk maksudnya emang harus nggak harus sih, maksudnya kebanyakan tuh dari ini ya, tulang belakang sini, maksudnya untuk pintu masuknya kasarannya. Enggak, tergantung dia besarnya di mana cakranya, lubang cakranya. Gitu. Dan kui nggak harus di situ ya? Nggak harus di situ. Cuman memang kebetulan tuh aku di situ gitu. Jadi memang sakit. Dulunya nggak kayak gini mas. Dulunya itu aku sangat tidak menggeluti mediumisasi itu aku sangat nggak. Aku merasa bahwa nggak bisa gitu. Tapi kok ternyata ya sekarang seiring berjalannya waktu begitu. Seru ya ini ya. Seru. Kita bahas tentang ketempelan. Ya udah ini sih udah lengkap juga. Udah limit waktunya. Dan terus udah dikasih tahu juga caranya buat melunturkan itu tadi. Jangan lupa cuci tangan, cuci kaki setelah berpergian dari manapun. Ternyata emang ada artinya dari leluhur kita, dari simbah-simbah kita dulu. Ternyata maknanya sampai situ ya. Ya untuk kebaikan fisik dan ini ya. Ternyata sampai situ. Itu teror yang habis berpergian itu aja sih, jangan lupa itu. Terus perbanyak ibadah. Nah, ini penting penting banget itu biar nggak gampang ketempelan ya Mbak ya. Ya benar. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, yang udah ngikutin kita terus nih dari awal. Dan mungkin dari teror yang punya pertanyaan atau unek-unek bisa ditanyain lewat question box yang ada di story ceritanya jadi gini, atau di email ceritanya jadi gini ya. Ya. Ceritanya. Alamatnya di mana? Emailnya Mas? Ceritanya jadi gini 17@gmail.com. Kalau Instagramnya ceritanya jadi gini.id. Nah, pantau terus storynya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe. Nah, makasih teror yang udah nonton. Terima kasih semua.